gaji dosen di Indonesia itu lebih rendah daripada gaji dosen di Asia atau di... Pada satu minggu terakhir kita mendapatkan kejutan menarik dari Tempo. Tempo merilis satu gambar infografi yang menunjukkan gaji dosen di Indonesia itu lebih rendah daripada gaji dosen di Asia atau di dunia ini. Gaji dosen di Indonesia 4 juta. Saya dosen, dan ketika melihat itu dan ketika mendengar banyak orang tiba-tiba saja terperangah, heran, kami dosen tentu saja tertawa karena lalu kita bilang bahwa baru tahu ya bahwa gaji dosen itu kecil. Gaji guru juga kecil. Kenapa kita baru mempersoalkannya sekarang, padahal itu sudah terjadi berlama-lama. Ini salah satu persoalan yang harus dipecahkan oleh bangsa ini, oleh pemerintah dan oleh kita semua. Dari sisi regulasi, sebenarnya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 disebutkan guru dan dosen memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Jadi kalau pakai undang-undang itu, maka guru dan dosen harus mendapatkan penghasilan yang layak untuk bisa hidup minimum. Hidup minimum itu bisa untuk makan, kemudian untuk dirinya, upah mini, kalau pakai standar upah minimum, itu dia bisa mempertahankan hidup dengan makan dan minum untuk dirinya. Kemudian dia juga bisa intinya bisa bertahan hidup dengan gaji yang dia peroleh. Nah, kemudian mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial, harusnya guru dan dosen kalau pakai pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 2005 mendapatkan asuransi dan seterusnya. Tetapi kenapa itu tidak terjadi? Itu persoalan kita. Kalau kita bandingkan dengan buruh itu lebih terjamin daripada guru dan dosen. Buruh itu mendapatkan UMK, upah minimum provinsi, ada upah minimum kabupaten. Upah minimum provinsi itu ditetapkan oleh gubernur. UMK juga ditetapkan oleh gubernur kalau tidak salah, didasarkan pada perbedaan harga di tiap-tiap daerah. Jadi berubah-ubah kalau perubahan harga yang untuk membeli kebutuhan hidup itu berubah di satu daerah, maka dia akan berubah. Jadi setiap daerah berubah, kemudian setiap tahun juga berubah. Setiap daerah punya harga masing-masing. Setiap tahun ada inflasi dan seterusnya, punya ketentuan masing-masing. Jika inflasi, maka gaji harus ditambah. Dengan begitu, maka kita bisa memahami jika pada setiap tahunnya buruh demonstrasi untuk meminta kenaikan UMK atau UMP. Karena ada undang-undang yang menegaskan bahwa pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah minimum. Upah minimum itu upah atau sejumlah penghasilan yang membuat seseorang bisa bertahan hidup dalam 1 bulan. Itu berapa? Dia tidak cuma dalam jumlah berapa juta atau berapa rupiah, tetapi berapa rupiah itu dibandingkan dengan apakah upah yang didapatkan itu bisa digunakan untuk membeli hal-hal yang membuat seseorang bisa bertahan hidup di satu daerah. Karena itu misalnya kita bisa lihat perbedaan upah di Jakarta, di kota Bandung, dengan misalnya di Garut, ada perbedaan karena masing-masing daerah punya harga yang berbeda. Nah, pertanyaannya, kenapa guru atau dosen mendapatkan upah yang rendah? Kalau guru swasta itu barangkali didasarkan pada regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian untuk usaha mikro. Usaha mikro itu modalnya di bawah 1 M, dan usaha kecil modalnya 1 sampai 5 M itu upah tidak mengikuti UMK atau UMP.
upah atau gaji didasarkan pada kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerjanya. Misalnya usaha mikro itu misalnya yang jualan pecel lele di pinggir jalan, dia punya anak buahnya itu tergantung si bosnya mau ngasih berapa dalam tiap bulan. Itu tidak dikenakan peraturan mengikuti patokan UMP atau UMK, Undang-Undang Ketenagakerjaan, melindungi itu. Nah, biasanya yayasan pendidikan di sekolah-sekolah swasta atau perguruan tinggi swasta berlindung dengan pengecualian ini. Mereka akan menganggap bahwa yayasan yang mereka miliki itu sama dengan usaha mikro yang modalnya di bawah 1M, atau usaha kecil yang modalnya 1 sampai 5M.